Mana? Muhammad Reski Iza. Rima Karisma Sini. Maulana sudah lupa lagi. Gildan Silva Muhammad Aprilian. Mana? Kemarin apa ya minggu lalu? Iya. Adia Nudra Muhammad Rajab Al-Afifah Rajab dia Oke, sebelum masuk, adik-adik semua sudah kenal nggak namanya ibu siapa? Tidak, ibu tahu siapa-siapa yang udah kenal. Itu siapa namanya? Ibu pasti sudah kenal siapa namanya ibu. Ibu kenalan sama kalian boleh nggak? Kenalkan, nama ibu Intan Madani. Adik-adik bisa panggil ibu Intan. Oke? Ibu ditugaskan dari Kahulu SM Kolaka untuk mengajar adik-adik semua selama 2 bulan ke depan. Jadi nanti bulan Desember akhir atau di bulan Januari tahun depan ibu sudah tidak mengajar kalian lagi. Gak apa-apa kan? Oke, materinya sampai di mana? Coba dibuka bukunya. Ada tugasnya enggak? Ada? Enggak ada? Dari mana catatan terakhirnya? Untuk yang cowok-cowoknya itu Shopee-nya sebelum belajar dibuka ya. Sampai dari mana materinya? Halaman berapa? Halaman tentang kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Sudah dicatat belum itu? Berarti kita lanjut di dua kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPKI. Sudah dicatat kan itu? Yang nomor 1 itu. Kenapa jauh sekali, Mak? Selama Ibu Nurul masuk mencatat apa enggak? Catat. Coba satu orang coba bacakan catatannya. Coba Ibu mau ini coba bacakan catatannya yang ini. Yang poin A. Poin A. Kelahiran Pancasila. Coba dibaca. Oke, coba dibaca apa?
kalau udah dicatat nggak usah dicatat lagi yang di sini. Kan ibu tadi lihat kayaknya sudah dicatat ya. Jadi nggak usah dicatat ya. Didengarkan saja temannya yang membaca, oke? Oke, tadi kan sudah dibaca sama teman-temannya, yaitu kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPKI. Nah, yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Dulu bangsa Indonesia itu kan pernah dijajah sama bangsa mana saja? Portugal, pinter. Apalagi? Ayo, apa? Indonesia pernah dijajah sama negara apa saja? Selain Jepang, Amerika Serikat. Pinter. Berarti kalian sudah pada paham ya? Nah, pada masa penjajahan yang sangat panjang, Belanda menguasai Indonesia kurang lebih berapa? 350 tahun. Dan berpindah tangan pada kekuasaan Jepang selama 30 tahun. Bagaimana latar belakangnya hingga harus berpindah tangan penjajahan kolonial Belanda kepada kekuasaan Jepang? Nah, untuk menjawab itu kita harus mengingat sejarahnya. Nah, kita sebelum menjawab semua pertanyaan yang ada di buku ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah-sejarah mengenai penjajahan yang menjajah negara Indonesia. Nah, pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang mengalahkan pangkalan armada Amerika Serikat di kota Pearl Harbor melalui Hawaii. Penyerangan tersebut mengakibatkan pecah perang Pasifik atau perang Asia Timur Jaya karena Jepang ingin merebut semua negara termasuk wilayah Indonesia. Oke, nah pada saat itu Indonesia dikuasai masih Belanda yang masih bernama Hindia Belanda. Nah, pada zaman dahulu itu berarti kita masih dipegang oleh Jepang, sehingga Jepang itu merasa bahwa dia itu harus mempunyai semua negara yang ia jajah termasuk Indonesia. Nah, pada zaman dahulu ketika kita dijajah oleh bangsa Jepang maupun Belanda, kita itu dijadikan sebagai babu atau kita dikerja paksa. Kalian tahu nggak apa itu kerja paksa? Ya, pintar, kerja yang tidak mendapatkan uang atau upah. Nah, kita pada zaman dahulu itu waktu kita dijajah, semua hasil kekayaan bumi kita termasuk rempah-rempah itu semua hasil bumi, semua yang dikuasai itu para penjajah. Jadi kita itu di negara kita sendiri, kita itu dijadikan babu. Makanya diharap kalian semua adik-adik termasuk ibu guru juga, kita itu harus belajar supaya apa? Supaya negara kita tidak dijajah untuk kesekian kalinya. Kalian harus belajar ya, karena kalian sebagai generasi masa depan bangsa, sehingga kita itu, negara kita itu tidak dijajah lagi. Oke? Paham? Ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan? Ada yang tidak dipahami? Boleh tanya Bu Guru kalau tidak paham. Nanti Ibu jelaskan. Nah, ini bisa dibaca ya. Setelah melakukan serangan terhadap pangkalan Amerika militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, selanjutnya Jepang menyerbu kawasan Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia yang tidak terbendung oleh tentara Belanda dan sekutunya. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Tentara Hindia Belanda
kali jadi, yaitu di Subang atau Jawa Barat. Sejak saat itu masa penduduk Jepang di wilayah Indonesia dimulai. Nah, semua rakyat Indonesia menyambut gembira atas kedatangan Jepang yang akan membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Jepang selalu mengakui sebagai saudara tua yang sama-sama bangsa Asia dan menanamkan dirinya Nippon dengan mendirikan gerakan 3A. Apa itu gerakan 3A? Mendirikan gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Oke. Jadi di dalam gerakan 3A ini Jepang itu membantu negara Indonesia untuk membebaskan dari serangan atau penjajahan yang dijajah, yaitu Belanda. Jadi Belanda saat itu menjajah Indonesia sehingga ada niatan bagus dari Jepang untuk membantu negara Indonesia agar terbebas dari penjajahan Belanda. Karena apa? Karena Jepang itu merasa menjadi saudara tua dari Indonesia, sehingga antara Jepang dan negara Indonesia itu mendirikan gerakan 3A. Bisa dipahami atau mau dicatat dulu? Sudah? Sampai mana catatannya ya? Sampai itu ya? 6 Jakarta ya? Sudah? Sampai mana? Berarti dicatat dulu deh. B. Perumusan Pancasila oleh Panitia Sembilan. Itu loh. Berapa? Nomor 16. Sampai mana Bu? Ya Ibu dituliskan lah. Sudah? Garis baru. Kalau Ibu diktekan terlalu cepat bilang ya. Sidang BPUPKI yang pertama. Kalian yang poin kedua itu kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPKI kalian sudah catat betul? Sudah. Tapi sudah dicatat belum? Sudah. Berarti oke, lanjut yang itu ya. Tadi garis baru sidang BPUPKI yang pertama. Sudah. Belum menghasilkan kesepakatan tentang rumusan dasar negara. Tentang rumusan dasar negara. Belum menghasilkan kesepakatan tentang rumusan dasar negara. Kenapa nggak pakai kacamata? Lanjut, sudah. Akan tetapi pidato Insinyur IR Soekarno itu, akan tetapi pidato IR Soekarno pada 1 Juni 1945. Kalian bisa tulis itu sampai di nomor 8 AA Maramis. Oke, ini berapa?
akan membuat Pancasila. Akan tetapi sebelum menetapkan adanya Pancasila, pemerintah itu membuat rancangan mulai dari Piagam Jakarta. Mulai dari Piagam Jakarta pada tanggal berapa? Kan tanggal 22 Juni 45. Nah, pada saat itu pemerintah itu masih merancang adanya dasar negara yaitu Pancasila, akan tetapi belum merumuskan Pancasilanya sehingga membuat rancangan mulai dari pembentukan panitia 9. Itu ada kan panitia 9-nya? Nanti dicatat ya. Sudah kan? Sudah. Ini? Ya udah. Oh, sudah dikasih soal. Nah, kemudian Insinyur Soekarno itu membuat atau mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal berapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu? Ada berapa? 1 Juni 1045. Nah, pencetusan rancangan sebagai dasar negara atau Pancasila itu ditetapkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi kalian saya pada catat ya itu ya. Panitia 9 juga udah BPUPKI. Cewek-ceweknya? Ya. Udah. Ada siapa saja anggota 9 BPUPKI? Coba. Piagam Jakarta ini kalian pasti tidak asing ya dengan isinya yang sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sama kan? Nah, jadi Piagam Jakarta ini memiliki keterkaitan antara Undang-Undang Dasar 1945. Oke, karena pada dasarnya Undang-Undang Dasar itu dijadikan sebagai peraturan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.